Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali tentunya di Berendo bersama saya Aldila Vidya. Nah pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, di edisi hari ini 13 Agustus 2025 kita mempunyai tema yang sangat menarik sekali. Ini khususnya untuk bagi generasi muda di Bengkulu ya. Bersatu, berdaulat, ciptakan pemuda-pemudi Bengkulu bersinar atau bersih dari narkoba. Kita ketahui bersama bahwa fakta menunjukkan saat ini data BNN tahun 2024 terdapat sebanyak 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia dengan tren peningkatan di kalangan remaja. Bengkulu di sini bukan menjadi suatu hal yang pengecualian. Di sisi lain, pemuda adalah tulang punggung bangsa. Maka dari itu kita harus menyelamatkan para pemuda dan tentunya harus diberdayakan. Hari ini kita akan mengobrol, kita akan berdiskusi bersama dengan para narasumber yang sangat luar biasa sudah hadir bersama dengan kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, kita sapa dari pembinanya dulu kali ya. Di ujung sana ini ada Bang Nuce Marlianto, penyuluh narkoba ahli muda BNNP Bengkulu. Selamat sore Bang. Sore aja. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini walaupun capek tapi tetap semangat pastinya. Iya, saya kalau lihat Bang Nuce selalu ingat anak muda narkoba, anak muda udah melekat gitu ya. Betul, penyuluh narkoba, betul. Coba disapa-sapa dulu Bang, pemirsa di rumah Bang. Ya Allah, Assalamualaikum, selamat sore untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Tetap stay tune, saksikan kami sampai di akhir acara nanti. Oke, baik, terima kasih Bang Nuce. Dan tentunya pemirsa di sebelah saya sudah ada para winner Pupan Bengkulu tahun 2025. Pupan ini singkatan dari Pemuda-pemudi Pegiat Anti Narkoba. Pemuda-pemudi Penggiat Anti Narkoba. Nah, di sebelah saya ini Salwa Aulia ya, bener ya? Benar. Gimana kabarnya Salwa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh disapa-sapa juga pemirsa di rumah Salwa? Halo sobat TVRI yang ada di rumah, terkhususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Stay tune dan nonton kami sampai akhir. Oke, baik. Nah, karena ada yang putrinya, ada juga nih pemudi, ada pemudanya ya. Sudah hadir juga ini Denny Sampurno. Gimana kabarnya Denny? Alhamdulillah baik meskipun cuaca sedikit nggak memungkinkan ya. Kenapa memangnya dengan cuaca ini? Sesuai dengan hati ya, dari hujan ya hatinya. Boleh disapa-sapa dulu pemirsa di rumah Denny. Halo sobat TVRI dimanapun berada, khususnya di Bengkulu, saksikan kami sampai akhir, stay tune di TVRI. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini pemilihannya sudah dari bulan berapa, Pupan? Kalau dari mulai open recruitment itu dari bulan Mei, dan kami itu udah mulai menjalani karantina itu mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Dan itu kemarin di grand finalnya itu di tanggal 6 Agustus. Oh, 6 Agustus. Berarti sekarang sudah aktif ya untuk melakukan penyuluhan gitu ya, narkoba di sekolah-sekolah, seperti itu? Kalau untuk di sekolah-sekolah itu karena kami baru itu belum, tapi kalau kami itu karena kita mengejar juga Gen Z, jadi kita tuh edukasi melalui platform digital. Oh gitu, oke baik. Kita ke Bang Nuce dulu Bang, kita berbicara mengenai narkoba, melihat bahwa saat ini kan tren peningkatan juga untuk di kalangan remaja. Bang Nuce sendiri melihat fenomenanya kalau di Bengkulu khususnya di Provinsi Bengkulu lah ya, seperti apa sih Bang untuk anak-anak muda situasinya kalau kita kaitkan dengan narkoba Bang? Iya. Dulu kita tuh menganggap tuh kalau narkoba itu hanya di wilayah perkotaan saja. Ternyata hal seperti itu tidak hanya di perkotaan, di desa pun narkoba itu sudah marak sekali di kalangan anak muda. Jadi dulunya kita berpikir kalau anak desa itu aman, ternyata tidak sekali. Ternyata di desa pun sudah marak yang namanya narkoba, dan fenomena ini menjadikan menjadikan momok bagi kita semua, termasuk para orang tua juga yang tadinya mungkin menganggap anak-anak itu tuh nggak mungkin deh yang namanya terkena narkoba. Dia menganggap situasi dan lingkungannya aman, dan dipastikan bahwa narkoba ini tidak melihat atau pandang bulu, siapapun bisa sih yang terkena narkoba. Dan khusus untuk Bengkulu sendiri, fenomena itu sudah sering kita lihat dengan melihat adanya kasus-kasus narkoba di kalangan anak sekolah dan mahasiswa pasti. Oh, justru banyak anak sekolah sama mahasiswa ya sekarang ya? Oh gitu, kalau di tahun kalau kita kaji dari 2024 ke 2025 tuh ada peningkatan atau justru penurunan Bang? Kalau untuk melihat statistik itu tidak
pastinya ya. Yang jelas untuk saat ini temuan atau penangkapan atau laporan dari kasus untuk anak muda khususnya itu masih kita terima. Oke, baik. Artinya kalau dilihat trennya, ya bener ya. Mungkin kita berpikir nggak mungkin lah ya anak muda, anak kecil gitu ya bisa kena narkoba. Tapi ternyata justru anak sekolah yang saat ini banyak yang menggunakan narkoba. Kita tanya nih ke Gen Z-nya langsung ya, Bang. Boleh. Denny dulu deh. Denny melihat saat ini kan tadi seperti yang Bang Nuce bilang ya, trennya justru anak-anak muda nih yang banyak. Nah, seperti apa sih pandangan kalian sebagai Gen Z melihat, oh justru generasi kalian nih yang banyak pengguna narkoba? Gen Z itu kan umumnya yang lahir dari tahun 97 sampai 2012 tuh Kak. Iya. Nah kebanyakan itu sekarang udah di mahasiswa ataupun mahasiswa sekolah. Dari sana kan tren viral itu namanya anak muda ya, tren FOMO, pasti mau ikut-ikutan, coba mau ikut ini, nggak ikut keren gitu. Seperti itu biasanya Kak di kalangan Gen Z seperti itu. Oh jadi narkoba ini dia bisa FOMO juga maksudnya? Kayak, iya betul ya. Jadi pakai narkoba dianggap keren gitu maksudnya? Bergaul. Oke, kalau Salwa gimana melihatnya? Ya kalau kita kaji untuk zaman sekarang ya Mbak Dila, bahwasannya di Gen Z itu kita tahu bahwasannya kalau untuk sekarang itu umur produktif itu sekitar 15 sampai 64 tahun, tapi untuk terkhususnya untuk Gen Z, kini itu lingkungan pertemanan itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Iya. Jadi mereka itu kadang untuk bisa tergabung ke dalam sebuah organisasi ataupun sebuah lingkungan itu mereka harus mengikuti yang orang yang ada di dalam organisasi itu. Misalnya orang yang tergabung ke dalam sebuah pertemanan yang kita mohon maaf itu toksik ataupun ya negatif gitu, otomatis ia juga harus menyesuaikan agar bisa diterima gitu di sebuah pertemanan itu. Alhasil benar kata Kak Dini tadi bahwasanya FOMO, fear of missing out, jadi mereka itu ya harus untuk biar bisa diterima mereka juga harus melakukan hal tersebut agar itu juga nanti mereka menggunakan rokok, terus juga alkohol ataupun ke klub-klub malam. Alhasil dari yang sedikit itu mungkin kayak baru merokok, alhasil kalau punya uang lebih ataupun sungsuman sama temannya menggunakan ganja ataupun sabu, itu yang kita antisipasi. Oh iya bisa ya, ternyata kalau misalnya mau diterima kita masuk ke suatu lingkungan, organisasi gitu ya, kalau mayoritasnya menggunakan narkoba, ikut, ya kita mengikuti gitu ya kebiasaan. Oh betul sih, jadi ada sisi kayak ya ingin diakui di sana, ingin masuk, jadinya ya mengikuti lah budaya di sana. Seperti apa mungkin Bang Nuce strategi dari BNNP melihat fenomena yang ternyata anak muda sekarang hal kecil ya, FOMO itu kan hal kecil ya, melihat bahwasannya keren nih, dianggap oh ternyata itu bisa buat orang jadi pakai narkoba lama gitu, gimana Bang Nuce? Trennya saat ini itu mungkin dengan platform juga atau juga yang mana Gen Z ini ya apa ya katakanlah FOMO ini sebenarnya lebih tren di Gen Z sih yang karena umurnya sekarang ini maksimal di umur 28 tahun mereka saat ini kan, kalau kelahirannya dari tahun 97 artinya 28 tahun maksimal umur mereka dan sampai ke bawahnya itu. Dan tren FOMO ini bisa dikatakan menjadi apa ya, suatu lifestyle atau habit dari anak Gen Z. Jadi anak Gen Z ini kita bisa lihat apapun yang menjadi sesuatu itu bisa menjadi viral dan menjadi FOMO. Dan salah satunya juga pengguna narkoba. Selain negatif ada juga positif kayak FOMO berolahraga, FOMO betul. juga. Nah FOMO yang seperti ini yang kita khawatirkan itu FOMO negatif. Salah satu contohnya itu FOMO menggunakan vape elektrik. Nah, ini menjadi salah satu pintu masuk, dan beberapa waktu yang lalu kita mendengar atau mendapat kasus juga kan bahwa salah satu katakan ada artis juga, ada penemuan juga cairan liquid dari vape juga yang mengandung narkotika. Dan FOMO atau kebiasaan yang dilakukan anak-anak muda yang hasil apa harus diterima di komunitasnya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, dan BNN Provinsi Bengkulu pun harus merubah strategi. Kita tidak bisa membuat penanganan secara kekerasan. Artinya kita harus humanis. Bagaimana humanis itu dengan cara mendorong atau membuat komunitas dari Gen Z itu sendiri.
Oh, dekat Jadi, ya, dia merasa dekat secara emosional. Yang tahu Gen Z ya Gen Z. Iya. Ya, artinya kita harus merubah strategi dengan teman sebaya, dan teman sebaya ini salah satunya adanya KUPAN, pemuda-pemudi anti narkoba, yang notabene merupakan anak-anak menjadi role model terutama di kampus dan sekolah mereka, sehingga diharapkan dengan adanya KUPAN bisa mengajak atau menyebabkan efek positif kepada teman-teman sebaya mereka. Iya benar. Saya sepakat nih, ketika ada Gen Z ya kita hadirkan Gen Z di tengah-tengahnya gitu. Gen Z awal, Gen Z akhir beda lagi. Oke, artinya ada banyak hal sekali pemirsa yang kita dapatkan ya. Secara saat ini kita melihat bahwa tren narkoba ini sudah mulai masuk nih ke generasi Z. Mungkin kita akan bahas lebih banyak ya, Abang dan juga adik-adik. Kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.